Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi dipilih oleh DPRD harus dikaji bersama oleh banyak pihak. Hal ini disampaikan Tito dalam acara seminar nasional bertajuk Kemendagri Berbakti untuk Negeri yang digelar Selasa 19 Agustus 2025. Tito menyebut, diskusi mengenai wacana itu perlu melibatkan para ahli politik, pemerintahan, keuangan, ekonomi, maupun bidang-bidang terkait. Pertama-tama jawabannya apakah itu konstitusional atau tidak ya? Karena kalau kita lihat di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan terkait dengan pemilihan kepala daerah dan pemilu itu diatur di dalam bab yang berbeda ya. Kalau pilkada itu diatur dalam bab pemerintahan daerah ya, itu di dalam pasal 18 ayat 4 yang menyatakan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. Lah, di sini Undang-Undang Dasar Konstitusi itu memberikan pilihan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih ya. Karena dipilih oleh DPRD dan dipilih langsung oleh rakyat itu sama-sama demokratis. Oleh karena itu disebut sebagai open legal policy atau kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. Silakan pilih. Lah, dan memang pada awal-awal pembentukan undang-undang pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, di ujung kekuasaan dari SBY pada tahun 2014, itu kan jelas. Pada waktu itu di paripurna DPR itu ada dua opsi ya, yaitu yang pertama dipilih oleh DPRD dan dipilih langsung oleh rakyat. Dan pada waktu itu yang dipilih oleh DPRD itu memenangkan pertarungan di sidang paripurna. Nah, pada waktu itu posisi SBY itu di Amerika dan Demokrat pada waktu itu mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Sampai pada waktu itu Demokrat itu walk out. Nah, akhirnya ketika SBY kembali ke tanah air, SBY lalu mengeluarkan Perpu untuk memberlakukan kembali pemilihan kepala daerah secara langsung. Lah, sekarang bagaimana kalau kita runut secara aturan-aturan yang lain? Karena begini, kalau kita bicara mengenai pemilihan kepala daerah, memang itu merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka dari pembuat undang-undang. Bisa melalui DPRD, bisa secara langsung oleh rakyat. Tetapi begini, pada tahun 2025 ya, kita pernah bicara juga di sini terkait dengan putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135. Itu MK memisahkan ya antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Yaitu pemilu nasional itu tetap pada tahun 2029, sedangkan pemilu lokal itu maksimal 7 tahun setelah sekarang. Berarti 2031. Itu menjadi polemik. Bagaimana dengan DPRD dan sebagainya itu? Ini persoalan yang mengemuka terus sampai sekarang. Tetapi kalau kita kembali pada pilkada, dari adanya pemisahan pemilihan umum secara nasional dan lokal, yang awalnya pemilu itu serentak, baik itu Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD, lalu dipisah menjadi dua, yaitu pemilu nasional yang memilih Presiden, DPR RI, anggota DPR RI, dan anggota DPD, menjadi dua itu, yang satunya dipilih secara lokal, yaitu DPRD dan pemilihan kepala daerah. Dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya putusan MK itu memasukkan ya rezim pilkada yang sebelumnya belum diakui sebagai rezim pemilu menjadi rezim pemilu. Oleh karena itu nanti akan menjadi masalah, akan menjadi agak panjang karena ada putusan MK ini nomor 135. Tentu kita sudah tahu terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI dan anggota DPD, dan pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan
kepala daerah. Lah, ketika pilkada dimasuk dalam pemilu lokal, maka disinilah maka pilkada masuk dalam rezim pemilu, bukan pilkada, bukan rezim pilkada seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita memaknai dari penyelenggaraan demokrasi ya, demokrasi kan memang diamanahkan di dalam konstitusi negara, bahwa membangun demokrasi memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Sedangkan presiden sudah jelas, presiden dipilih secara langsung. Sedangkan DPR dan DPRD Provinsi Jawa Timur ini kan sudah dipisah, dan DPRD kan sudah keluar dari Undang-Undang MP 3, tidak masuk dalam rumpun legislatif. Nah, makanya yang dikatakan sebagai penyelenggara negara itu presiden dan DPR RI, MPR dan DPD RI, kan itu. Nah, makanya dia masuk dalam konteks rezim negara, rezim nasional. Oleh karena DPRD ini juga dimaknai di dalam pasal 18 Undang-Undang 45, sama disebutkan bahwa DPRD itu dipilih secara 5 tahun sekali. Sedangkan makna daripada pilihan kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Makna demokratis kan bisa langsung, bisa tidak langsung, kan gitu toh. Nah, makanya kalau saya berpendapat, kalau DPR RI ya dan presiden ini sudah menjadi satu wilayah negara, sedangkan DPRD provinsi dan kota dikeluarkan dari MD 3, berarti kan bukan rezimnya rezim legislatif, kan soal gitu toh. Rezimnya adalah local wisdom, kan gitu toh. Nah, dalam konteks lokal ya, makanya DPRD ini lebih pada masuk rezim penyelenggara pemerintah daerah. Oleh karenanya memang saya sependapat bahwa dalam konteks pemilihan DPRD itu bersama dengan pilihan kepala daerah, yang dimaknai sekarang kan dipilih secara langsung kepala daerah. Nah, kemudian terjadi namanya hak uji materi melalui putusan MK, kalau salah putusan 22 ya, 22 kalau salah ya, tahun 2004, maka MK mengambil satu putusan bahwa memutuskan bahwa untuk penyelenggaraan pemilu itu dipisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Itu saya sebutkan tadi. Dengan logika pertimbangan dari MK, kalau saya mencermati itu adalah bahwa DPRD itu sudah masuk dalam rezim penyelenggara pemerintah. Sedangkan DPR RI, DPD RI, dan Presiden masuk dalam rezim penyelenggara negara. Walaupun sana juga ada pemerintah pusat, maka masuk dalam rezim nasional. Itu wajar. Maka dalam konteks putusan MK nomor 22 tahun 2004, saya memaklumi kalau kita sudah masuk dalam rezim penyelenggara pemerintah daerah. Nah, persoalan apakah kepala daerah dipilih langsung maupun tidak langsung kan sudah pernah terjadi. Di saat zaman SBY itu mengeluarkan, kalau salah di Undang-Undang 23 ya tahun 2014, salah satu menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih melalui DPRD. Tetapi kan dilakukan hak uji materi. Terjadilah perubahan melalui Perpu 1 tahun 2014 menyebut bahwa kepala daerah itu dipilih secara langsung. Terus diperbarui dengan undang-undang nomor berapa ya tentang masalah pilkada. Nah, otomatis sudah bahwa untuk memaknai demokrasi ya, walaupun di dalam Undang-Undang Dasar 45 menyebut dipilih secara demokratis, makna demokratis kan bisa langsung, bisa terwakilan gitu loh. Itu aja persoalannya. Lah, saya memaknai untuk putusan MK, saya semakin jelas bahwa itu tadi ada pemisahan ya antara DPR RI dan DPRD, sudah dimaknai dengan dikeluarkannya DPRD dalam MD 3, walaupun kita tahu bahwa kami yang di DPRD ini kan berangkatnya juga dari partai politik, DPRD partai politik gitu loh. Tetapi apapun keputusan di pusat, saya harus menghormati yang gitu, Mas. Ya, nah, makanya saya kira wajar kalau MK itu
menerima hak uji materi ya atas usulan perubahan rezim, maka dipisah antara penyelenggaraan pemilu presiden dan DPR RI masuk dalam rumpun penyelenggara negara, sedangkan kepala daerah bersama DPR masuk dalam rumpun penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dipisah. Nah, makna dari situ saya menghargai. Nah, ada konsekuensi ya memberikan pelonggaran waktu sekian tahun ya. Kalau saya pribadi sebenarnya MK pun tidak boleh membuat norma baru. MK itu kan menguji kan aturan perundang-undangan yang di bawah Undang-Undang Dasar 45. Benar enggak gitu. Tapi MK ini sudah membuat norma baru, ini sekarang menjadi debatable. Mana yang mau diikuti? Kalau namanya sudah putusan MK ya final and binding, kan sudah tidak bisa ada upaya hukum lain, kan gitu tuh, harus dilaksanakan. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya, saya tidak mengatakan akal-akalan ya. Sekarang ada wacana lagi pilkada mau dipilih melalui DPRD. Justru saya memaknai kalau secara demokratis ya tentunya yang memegang hak otoritas penyelenggara pemerintah dalam artian membuat hak otonomi seluas-luasnya ada di kabupaten kota. Saya kira wajar kalau supaya ada kedekatan emosional antara pimpinan daerah dengan masyarakat. Masyarakat biar tahu siapa sih figur yang akan dipilih. Itulah makna demokrasi, demos kratos, kan gitu toh, rakyat dan pemerintah. Nah, itu makna. Kalau kembali ke DPR lagi untuk kabupaten kota, ini saya melihat bahwa ada satu langkah kemunduran. Kecuali provinsi loh ya, saya bilang. Pengisian kepala daerah ini penting karena berhubungan erat dengan pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Memang, banyak usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pilkada, harus dievaluasi total. Kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masing-masing daerah. Perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional agar benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional. Kalau kita mengubah terkait itu, kita sudah punya praktek ketatanegaraan ya. Bukan pada waktu Orde Baru. Kalau Orde Baru jelas kita hanya usul lalu presiden yang menentukan siapa kepala daerahnya. Tetapi kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, kita pernah mengalami yaitu pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pertama pasca Orde Baru ya. Jadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada yang berlaku itu 3 kali pasca Orde Baru, yaitu Undang-Undang 22 99, Undang-Undang 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 lah. Pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ini, kepala daerah dipilih oleh DPRD, belum dipilih langsung oleh rakyat. Nah, pada waktu itu banyak kepala daerah itu yang bermasalah secara hukum. Karena apa? Kelemahan dari pemilihan kepala daerah secara langsung itu, maka kalau dia dipilih oleh DPRD, maka dia harus tunduk pada DPRD. Oleh karena itu banyak terjadi kolusi pada waktu itu terkait dengan laporan pertanggungjawaban. Disitulah terjadi kolusi antara DPRD dan kepala daerah, sehingga apa? Ini merupakan pintu korupsi, dan pada waktu itu banyak kepala daerah yang berurusan secara hukum. Bukan hanya kepala daerah, tapi juga DPRD pada waktu itu banyak berurusan secara hukum. Lah, apakah kalau kita melihat memang open legal policy itu merupakan kehendak pembentuk undang-undang, baik dipilih oleh DPRD maupun dipilih langsung oleh rakyat, sama-sama konstitusional. Tetapi yang perlu kita ingatkan adalah kita harus lihat bahwa ini bukan persoalan hukum semata. Ini persoalan lebih efektif mana yang dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Memang secara legitimasi dipilih oleh rakyat itu lebih kuat, lebih legitimate daripada yang dipilih oleh DPRD. Tetapi kita akan melihat yang lain-lain. Apakah pintu korupsinya itu lebih kuat mana? Lalu apakah benar terkait dengan persoalan kalau dipilih langsung oleh rakyat itu money politiknya tinggi atau ada permainan di tingkat penyelenggara pemilu, itu harus kita kaji secara itu. Oleh karena itu kalau kita bicara mengenai itu 2029 saya kira itu terlalu pendek ya.
lebih baik ini dibuat kajian apakah benar-benar dengan melibatkan pakar-pakar yang independen, terutama pakar politik, pakar sosiologis yang tahu terkait dengan persoalan-persoalan pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan langsung oleh DPRD, mana yang lebih bagus. Itu akan kita melakukan kajian, tidak langsung reaksioner. Oh, ternyata ketika dipilih langsung oleh rakyat itu beban anggaran besar, ya. Oh, ternyata dipilih oleh rakyat itu ternyata apa? Itu membuat money politik itu atau politik uang itu semakin kuat. Lah, itu memang fenomena yang terjadi, tetapi kita tidak bisa memutusi hanya berdasarkan itu saja, tapi kita akan melakukan kajian secara mendalam, lalu membandingkan mana yang lebih baik antara dipilih oleh DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat. Itu ada kajian akademis. Makanya saya kaget, tahu-tahu kok ada wacana dilempar. Itu baru wacana. Nah, kami dulu waktu saya Komisi A, saya sempat merekomendasi khusus untuk gubernur. Karena kepala daerah, gubernur provinsi itu, dia tidak punya wilayah teritorial sama kabupaten kota. Otonomi itu ada di kabupaten kota. Nah, kalau gubernur, saya kira wajar, nggak punya otonomi itu, apalagi dengan sekarang terkait masalah anggaran, ya toh, DBH tentang pajak sudah menjadi prioritas kabupaten kota lebih besar. Dana transfer pusat daerah sudah berkurang. Apa yang kita kejar? Terus tujuan anggaran kita untuk siapa kalau saya bilang? Sebenarnya kembali lagi kalau kita bicara anggaran kan untuk daerah. Negara sekarang, APBN, dia skupnya nasional, kebijakan nasional toh. Dia punya wilayah siapa? Ya di daerah, kabupaten kota toh. Justru kebanyakan tangan pemerintah pusat daerah adalah gubernur, maka gubernur saya pandang ini bisa dimaknai dengan pilihan melalui perwakilan DPR secara nggak langsung. Tapi untuk kabupaten kota, supaya figur calon kepala daerah dekat dengan masyarakat, saya tetap berharap kabupaten kota ini pilihan langsung. Nah, cuma sekarang partai politik sebagai pengusung harus konsekuen, harus konsisten. Karena apa? Dana pantualmu sudah banyak. Sudahlah, jangan dipalak lagi. Ya, istilahnya carilah kader militan yang menguasai manajemen pemerintahan daerah. Sebagai seorang pemimpin itu harus menguasai manajemen pemerintah. Jangan dilihat, oh orang ini kaya, duitnya banyak. Bukan itu, Mas. Tapi bagaimana kemampuan dia itu menyelenggarakan manajerial untuk penyelenggaraan pemerintah. Itu lah, makna itu harus kita maknai gitu loh. Makanya kalau DPR itu sudah bisa memberikan satu pendidikan politik pada masyarakat supaya masyarakat tidak menjadi pragmatis, ya, supaya para kandidat calon ini juga tidak merasa menjadi sapi perah. Nah, makanya diberikanlah satu pencerahan sesuai dengan maksud tujuan. Nah, soal pilkada langsung itu butuh biaya, ya ada, betul. Kan boleh kita cari sponsor. Iya toh? Oh, anggaran juga sudah cukup. Untuk apa gitu loh. Makanya harus betul-betul cari yang kualitas. Jangan soal, oh kalau sudah memimpin figur, sudah memimpin delek balen, ya. Apa yang terjadi sekarang ini? Banyak kepala daerah di OTT. Usul ini juga disambut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut partainya sudah lebih dulu mengusulkan pilkada tidak langsung. Pilkada langsung hanya menimbulkan perkelahian di masyarakat karena perbedaan pilihan. Sehingga Golkar mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Memperbincangkan dan evaluasi pemilu adalah hal biasa. Sebab secara umum, apapun yang dilakukan memang perlu dievaluasi untuk melihat efektivitas serta kemanfaatannya selama ini. Bahkan sudah 20 tahun berjalan sejak 2005, kebijakan politik memang sepatutnya ditinjau kembali. Makanya itu kemarin ada Bupati Aceh Selatan ya. Itu yang warga masyarakat daerahnya itu terkena banjir bandang begitu hebat ya. Tetapi justru beliaunya umroh. Itu kalau diberhentikan karena itu tidak bisa, harus melalui yang namanya proses yang rumit memang. Itu sama dengan pemberhentian presiden sekarang. Memang kalau pemberhentian kepala daerah atau presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, maka memang mandatnya langsung dari rakyat. Kalau mandatnya langsung dari rakyat, rakyat yang menilai. Nah, kalau yang menilai berarti penilaian adalah politis, maka diuji pada pemilihan berikutnya, pemilihan kepala daerah berikutnya.
Begitu juga dengan pemilihan presiden. Diuji pada waktu pemilihan presiden berikutnya, jika dia tidak terpilih lagi berarti apa? Secara politik dia sudah dikendaki oleh rakyat. Tetapi ada pelanggaran hukum dan moral di situ. Tapi pelanggaran hukum dan moral di situ, karena kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, tidak bisa sekonyong-konyong presiden atau mendagri itu langsung memberhentikan, maka harus melalui proses di DPRD, melalui pengawasan, lalu dibuktikan di Mahkamah Agung. Memang rumit di situ. Itu kalau dia melanggar, saya melihat tidak ada pelanggaran yang berat ya. Itu hanya pelanggaran etika. Etika ya. Dalam keadaan bencana ini kan ada hubungannya dengan masalah alam dan manusia. Lah, sebenarnya ada sanksi yang dikeluarkan oleh negara. Dalam hal ini Mendagri. Bukan gubernur, Mendagri. Itu loh. Ya, kita sulit ya, itu melanggar etika kalau saya bilang. Tapi dalam konteks pelanggaran secara pelanggaran ya etika lah kalau saya bilang. Memang tidak mudah untuk kenakan sanksi. Ya intinya gitu aja. Ya tentunya bisa saja teguran itu sanksinya dalam bentuk teguran. Itu. Kalau diberhentikan ya saya kira ya memang ya nggak bisa gitu loh. Beda dengan kasus-kasus kalau ada Ponorogo, kasusnya Sugiri ya, OTT. Ya otomatis sudah, walaupun ingkrah loh ya, tapi sudah jelas ini akan berproses. Nah makanya Kemendagri punya kewenangan, diberhentikan sementara sampai ingkrah. Kan gitu toh. Itu beda. Nah kasus itu memang betul-betul peristiwa hukum yang memang harus diberikan sanksi. Kalau Aceh kemarin tidak bisa, kalau menurut pandangan saya, itu etika mas, pelanggaran etika. Pilkada langsung dimaksudkan untuk mendorong demokratisasi di level warga. Pemimpin dilahirkan secara langsung oleh warga sehingga memiliki legitimasi serta tanggung jawab terhadap warga yang memilihnya. Menjadi amanah bertugas, tidak korup menjalankan roda pemerintahan, pun responsif atas kebutuhan masyarakat. Warga sebagai pemilih memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemimpin yang mereka pilih sendiri. Artinya, relasi yang sehat antara pemimpin terpilih dan warga pemilih akan terbentuk secara dinamis. Namun, perlu dipertimbangkan juga, penyelenggaraan pemilu serentak juga menjadi problematis dan menjenuhkan. Kajian itu saya kira tentu harus ada naskah akademik kan. Pasti akan ada perubahan terhadap undang-undang pilkada. Bahkan kalau dipilih langsung oleh DPRD, maka undang-undang pilkada sekarang akan dihilangkan. Dihapus pasti. Tidak berlaku lagi. Kalau memang ada pilihan semacam itu, dan kemungkinan akan dimasukkan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Karena kalau kita bicara mengenai pemilihan kepala daerah, itu memang bukan rezim pemilu, tapi dia masuk dalam rezim pemerintahan daerah. Sehingga ketika dia dipilih oleh DPT, maka akan diintegrasikan dalam undang-undang pemerintahan daerah itu. Lah, cuma sekali lagi kita harus hati-hati, kita akan melihat harus ada kajian mendalam, karena bagaimanapun akan ada naskah akademik di situ. Harus benar-benar dilihat kebutuhan masyarakat di mana sebenarnya. Kebutuhan masyarakat itu dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD, itu penting sekali. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan reaksi sesaat yang mengatakan, oh biaya politik besar. Yang namanya demokrasi pasti biaya politik yang besar. Kita akan melihat bagaimana pemilu serentak, baik itu pemilihan terhadap DPR, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD provinsi kota, lalu pemilihan presiden juga, itu pasti menelan banyak biaya yang sangat besar. Dan itu adalah konsekuensi. Tapi titik beratnya adalah kebutuhan masyarakat di mana? Ingin dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Lah, disitulah negara harus hadir untuk mengakomodasi aspirasi dari masyarakat itu. Selain kepala daerah, gubernur juga kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah ya. Dalam rangka apa? Pemilihan pengawasan. Dan gubernur nggak punya wilayah. Nggak punya wilayah. Gubernur lebih pada fungsi pemilihan pengawasan. Nah, kalau gubernur, saya kira wajar dipilih oleh DPR. Saya kira wajar. Beda dengan bupati wali kota. Gitu loh. Justru ini yang saya harapkan ya gubernur pilih oleh DPR. Nah, karena apa? Sekarang juga satu contoh gini. Wilayah teritorial gubernur mana sih? Kan hanya bicara soal aset. Soal bicara penyelenggara pemerintah, tidak punya wilayah gubernur itu. Kecuali DKI, daerah khusus ya, daerah khusus istimewa ya. Ya mudah-mudahan
DKI masih menjadi ibu kota negara ya, termasuk Aceh, Jogja, itu lain, itu memang termasuk Papua, itu kan memang beda ya aturan. Kalau lainnya, saya kira ya kembali lagi supaya dimaknai demokrasi di kabupaten kota, kalau saya setuju begitu, tetap pilihan secara terbuka.